Shalom saudara sekalian, berikut saya akan sampaikan tata cara ibadah online yang sebentar lagi kita laksanakan. Yang pertama, sebelum mengikuti ibadah online, saudara sekalian diwajibkan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, selayaknya saudara beribadah offline di gereja. Lalu yang kedua, menyiapkan sarana yang digunakan untuk ibadah online seperti HP atau laptop dan di mode hening agar tidak mengganggu jalannya pelaksanaan ibadah. Yang ketiga, pastikan saudara sekalian telah berkumpul bersama keluarga 5-10 menit sebelum ibadah dimulai dengan menyiapkan Alkitab dan buku catatan untuk mencatat khotbah. Yang keempat, mengikuti liturgi ibadah selayaknya sedang beribadah di gereja dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Lalu yang terakhir, sepanjang ibadah dilarang mengobrol, sibuk sendiri, berjalan ke sana ke sini, atau makan dan minum. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita ada sampai saat ini semuanya karena kasih kemurahan Tuhan. Amin. Memang untuk sementara kita tidak bisa ibadah bertatap muka langsung, namun jangan biarkan itu mengurangi semangat kita untuk mencari hadirat Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan segenap hati, segenap hidup kita untuk merasakan hadirat Tuhan melalui ibadah pada pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh layak untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Serta ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami rindukan hadirat, lawatan, jamahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan berbagai tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada dalamku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu saudara, mari kita imani pujian ini, bahwa mujizat masih ada dalam kehidupan kita. Taruh tanganmu dalam dadamu, mari kita bersama-sama katakan dengan iman di dalam Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Sungguh ku percaya
Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, Tuhan, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada dalamku. Angkat tanganmu, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Yesus. Kami percaya lawatanmu terjadi. Mujizatmu kau nyatakan Tuhan. Haleluya. Kami mohon balas kasihan-Mu sama kami. Lawat kami Haleluya. Rasakan hadirat Tuhan, ya Roh Kudus bersama kami yang rindu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, biarlah kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah ya Roh Kudus. Haleluya. Kami mau berserah Tuhan. Ini hidup kami. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami sangat butuh uluran tangan kasih-Mu Bapa. Jamah kami, sembuhkan, pulihkan kami. Kami hanya berserah berharap padamu Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Berserah kepada
yang terbaik bagimu. Saat ini kami rindu Kau berkati kami lewat kebenaran firman yang Kau urapi hamba-Mu, yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau bekerja, Roh Kudus mengalir menjamah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini bisa sama-sama ibadah meskipun kita tidak bisa secara onsite tetapi harus online. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita akan belajar mengenai iman yang benar. Demikian firman Tuhan, Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini sudah 1 tahun lebih kita menghadapi pandemi COVID-19. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan selesai. Tetapi satu hal kita bisa lihat bagaimana dampaknya yang begitu besar buat semua orang, bahkan bagi anak-anak Tuhan. Ada begitu banyak yang mengalami kesulitan ekonomi karena kehilangan pekerjaan, karena usahanya yang macet dan sebagainya. Tetapi ada juga yang bahkan sampai meninggal. Bukan hanya jemaat biasa, tetapi juga hamba-hamba Tuhan besar. Saudara kasih di dalam Tuhan, kita sendiri juga kehilangan salah satu jemaat yang dipanggil Tuhan karena COVID. Saudara kasih di dalam Tuhan, lalu bagaimana relevansinya? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan yang terkena dampak ini kurang iman sehingga Tuhan izinkan banyak orang Kristen bahkan hamba-hamba Tuhan mengalami hal itu semua? Saya kasih di dalam Tuhan, kita akan belajar hari ini apa yang dimaksud dengan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan menjadikan ayat ini sebagai mantra untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, untuk dapat menarik berkat-berkat duniawi di dalam kehidupan mereka. Banyak orang berkata, aku punya iman bahwa Tuhan akan memberkati, maka aku akan diberkati. Aku ingin mobil, aku punya iman Tuhan akan berkati mobil, pasti nanti Tuhan jawab. Saudara, bukan hal-hal duniawi seperti itu yang dimaksudkan oleh penulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 ini. Kalau kita mau tahu, kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 10 ayat 34 dan 35. Dikatakan demikian, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Di sini apa yang dimaksud dengan iman akan pengharapan mereka, yaitu iman bahwa Allah menyediakan yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya, dan bahwa Allah memberikan upah yang besar bagi setiap orang yang tetap percaya, yang tidak melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Bahkan di dalam pasal 11 ayat 35 dan ayat 40 dikatakan demikian, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ayat 40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi jelas di sini bahwa yang dimaksud iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu bukan berbicara mengenai harta duniawi, kekayaan, kesehatan, kesuksesan.
Tetapi apa? Berbicara mengenai upah yang akan kita terima, sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan. Kalau kita melihat di pasal 11 di ayat-ayat selanjutnya, bagaimana tokoh-tokoh Alkitab itu mengalami banyak sekali kesulitan, penderitaan, bahkan penganiayaan. Untuk apa? Bukan untuk kesenangan duniawi, bahkan mereka melepaskan itu semua untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Jadi sangat salah kalau kita berkata kalau kita punya iman, kita pasti diberkati. Kalau kita punya iman, kita pasti sehat-sehat. Segala penyakit itu pasti tidak akan mendekat kepada kita. Saudara kasih di dalam Tuhan, kita belajar bahwa iman yang besar itu tidak ada artinya tanpa iman yang benar. Sia-sia iman kita besar kalau kita memiliki iman yang salah. Tetapi kalau iman kita itu benar, sekecil apapun iman itu, Tuhan berkata bahkan meskipun hanya sebesar biji sesawi, iman itu berguna bagi kita. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau saat ini ada di antara saudara yang tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite karena sakit, bukan berarti karena kurang iman. Kita tidak bisa berkata, aku punya iman, jadi meskipun aku sakit, aku tetap ibadah ke gereja. Karena aku yakin Tuhan pasti akan menjaga, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Saudara, iman yang benar itu iman yang seimbang. Artinya apa? Saudara, Tuhan menciptakan langit dan bumi itu seimbang. Ya, ada siang, ada malam, ada lautan, ada daratan, ada laki-laki dan perempuan. Demikian juga sebaliknya. Ketika kita berkata bahwa kita punya iman, kita tidak bisa kemudian mengatakan iman kita besar lalu kita melawan firman Tuhan. Iman itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Sudah, kalau kita nekat datang ke gereja karena kita merasa iman kita besar, maka kita sedang melanggar firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 13 ayat 1 dan 2 dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau iman kita mencelakakan orang lain, kalau karena kita merasa kita beriman, tetapi kita melawan pemerintah, itu artinya iman kita salah. Iman kita tidak benar. Tetapi kalau kita punya iman, kita tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita akan menunjukkan kualitas iman kita. Ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami kesulitan, keadaan yang begitu menyulitkan kita, apakah kita tetap percaya bahwa Allah sedang mengerjakan yang terbaik bagi kita? Allah sudah menyediakan sesuatu yang tetap. Allah sudah menyediakan sesuatu yang tidak akan pernah hilang, yang tidak pernah akan binasa, yaitu upah yang besar, keselamatan yang diberikan kepada kita, mahkota yang diberikan kepada kita. Karena itu firman Tuhan mengingatkan, jangan pernah lepaskan iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, iman yang benar itu pasti bisa dihidupi, tidak hanya pada zaman dulu, saat ini, tetapi juga saat yang akan datang. Iman yang tidak bisa dihidupi atau hanya bisa kita hidupi saat ini tetapi tidak bisa dihidupi pada masa yang akan datang, atau pada masa lalu itu tidak bisa dihidupi, itu bukan iman yang benar. Contohnya seperti tadi, kalau ada hamba Tuhan atau orang yang mengatakan orang Kristen yang sungguh-sungguh pasti hidupnya sukses, pasti dia diberkati, diberikan kekuatan kesehatan. Tetapi di saat yang lain ada jemaat yang mungkin kekurangan, ada jemaat yang mungkin kalau kita ada yang berkelimpahan harta, sementara ada jemaat yang berkelimpahan air mata, berarti kita tidak bisa menghidupi iman itu. Itu iman yang salah. Salah satu hamba Tuhan yang terkenal, yaitu Benny Hinn, pernah mengajarkan bahwa orang Kristen yang diberkati pasti kaya karena dia anak raja. Satu kali dia menginjil atau berkhotbah di Filipina. Saat itulah dia melihat betapa ada banyak orang Kristen yang hidup dalam kemiskinan. Saat itulah Tuhan menegur dia.
Dia menyadari bahwa apa yang ada kesalahan yang diajarkan selama ini. Bahwa orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak harus hidup dalam kemakmuran. Tetapi bagaimana orang Kristen yang sungguh-sungguh itu tetap memegang imannya, tetap percaya dan tidak melepaskan kepercayaan dan harapannya kepada Tuhan meskipun mengalami masa-masa sulit. Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah di masa pandemi ini iman kita semakin hari boleh semakin bertumbuh. Jangan lepaskan iman percaya kita kepada Tuhan dan tetap taati aturan-aturan pemerintah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa supaya di tengah-tengah masa yang sulit ini iman kami kembali semakin hari semakin diuji dan iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Biarlah melalui setiap kesulitan-kesulitan kami semakin kuat memegang pengharapan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat yang saat ini sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang saat ini sedang lemah imannya, Tuhan kuatkan. Yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan yang berat, kiranya Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih Tuhan, berkat Tuhan turun atas jemaat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Roh Kudus dan persekutuan di dalam Roh Kudus terus menaungi kita sampai saat ini, sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.